Saya menulis itu, kelahirannya dan kehadirannya di bumi ini berdampak bagi Allah dan manusia. Yang putih ini setuju nggak saudara? Ya. Kelahirannya dan kehadirannya di bumi itu berdampak bagi Allah dan manusia. Setuju nggak? Saudara harus setuju, karena apa? Karena malaikat pun itu pun memuliakan Allah. Bahkan ayat ini malaikat yang ngomong kepada siapa? Ngomong kepada para gembala, bukan manusia lagi. Tapi malaikat yang ngomong, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi, saudaraku. Otomatis kelahirannya dan kehadiran di bumi ini berdampak bagi Allah. Bagi Allah itu apa? Kemuliaan bagi Allah. Amin. Terus bagi manusia ada damai sejahtera yang diterima oleh manusia. Sekalipun bukan berarti damai sejahtera tidak ada perang. Sekarang ada perang. Tapi damai sejahtera itu bicara hati kita yang tetap terpaut kepada Tuhan. Oke, next. Saya cepat saja, saudaraku. Ini di dalam tema ini ada dua hal yang perlu kita bahas, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kemarin saya merenungkan ini bisa panjang, saudaraku, tapi karena dikemas dengan yang harus singkat, maka saya harus memilah-milah yang mana yang saya akan bicarakan dengan cara yang singkat padat, tetapi bermakna bagi jemaat dan bagi saya. Amin. Sebab itu saya berharap Bapak Ibu jemaat fokus ya. Jadi yang pertama, kita harus setuju dan sepakat dengan malaikat untuk memuliakan Allah karena pengorbanannya. Kenapa harus sepakat dan setuju? Karena ini perkataan malaikat kepada para gembala. Iya, dikatakan kemuliaan bagi Allah atas pengorbanannya. Ini kan kelahiran, Pak Kuncoro. Kok bicara pengorbanan? Saudara tahu, dalam Yohanes berkata jelas, barang siapa ya percaya kepada Tuhan dan akan selamatkan. Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berpisah dari anak kandungnya sendiri itu pengorbanan, saudara. Amin. Bahkan waktu berpisah, ternyata dia harus menderita di dalam dunia yang jahat ini. Jadi sekalipun ini Natal, tetapi pasti tetap ada hubungannya dengan pengorbanan. Maka di pertama di situ kelahirannya dan pelayanan di bumi akan benar-benar Allah yang dimuliakan. Kenapa, saudaraku? Nanti kita akan coba lihat bahwa tatkala kita merendahkan diri, tatkala kita kenosis, tatkala kita menganggap yang lain lebih berarti, di situ Allah dimuliakan. Kalau saudara lihat di Filipi 2 jelas gitu. Karena dalam rupa Allah menjadikan rupa manusia, di sanalah Allah berkata, Yesus punya nama di atas segala nama. Amin. Maka kelahirannya dan pelayanannya di bumi akan benar-benar Allah yang dimuliakan. Jangan sampai Allah ada di bumi terus memakai kita semua, yang dimuliakan justru kita. Justru yang dimuliakan adalah Allah. Kemudian Dia berikan anak tunggalnya kepada dunia yang jahat ini dengan cara anaknya harus alami penderitaan yang berat, yaitu mati di salib. Bahkan ada kata-kata dalam Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus membuat itu supaya saudara dan saya yang terkutuk jadi tidak terkutuk. Amin. Ini karya Allah, ini pengorbanan Allah dengan cara kelahirannya, dan kelahirannya bukan di tempat yang mewah, bukan di hotel berbintang 5, tetapi di kandang domba yang hina. Ini pengorbanan, saudaraku. Jadi ada satu yang terbalik dari kita. Pada saat kita Natal, kita pesta pora. Tetapi bagaimana waktu Yesus lahir, justru Yesus itu jadi seperti orang yang teraniaya. Begitu lahir dikejar-kejar oleh raja, dan harus pindah. Ya, saudaraku, dan inilah yang saya katakan tadi, pengorbanan. Nah, gereja kita
di gereja diaspora ini merayakan Natal ini tidak ada panitia-panitiaan. Lucu. Ya karena perayaan Natal ini kita kerjakan setiap 1 tahun sekali. Nah, oke lah, saya langsung punya pemikiran, oke lah, Natal kan kita kerjakan 1 tahun sekali. Kita adakan aja ibadah Natal pas hari Minggu, ya, ibadah biasa, tapi di format seperti perayaan Natal. Dan supaya berdampak, supaya ada kerjasama yang baik, yuk kita adakan juga dengan perjamuan kasih masing-masing jemaat. Ayo bawa makanan, minuman, dan apa yang bisa kita nikmati bersama. Dan kemudian berikutnya apa? Kita ada bakti sosial. Ya, mungkin pertengahan bulan Desember kita akan memberikan sembako kepada warga di sekitar kita dan warga di sekitar tempat tinggal jemaat. Natal kita harus berdampak, kita harus berkorban. Pak, uang saya ini mau beli baju baru, Pak. Uang THR saya mau beli kredit ini, kredit itu, Pak. Saudara harus berani berkorban. Yesus pun berkorban. Allah pun berkorban meninggalkan anaknya buat kita. Ya, jadi yang pertama karena pengorbanannya. Bahkan pada saat dia mati di kayu salib, itu sungguh-sungguh memberikan inspirasi kepada saya. Sebenarnya saya terkutuk tanpa Yesus mati. Tapi begitu Yesus mati di kayu salib, kutukku dilepaskan. Amin. Nah ini sebabnya saudaraku, saya merindukan jemaat di sini memahami betul bahwa makna Natal itu yang pertama adalah pengorbanan, bukan pesta poranya. Sekalipun baju merah, warna merah itu warna sukacita, pesta pora. Tetapi yuk kita berani berkorban. Ya, puji nama Tuhan. Next yang berikutnya, ini yang kedua, yaitu damai sejahtera di bumi. Iya, saya tulis semua supaya saudara fokus ya. Berkat pengorbanan Yesus, manusia bisa punya hubungan damai dengan Allah. Sekali lagi, berkat pengorbanan Yesus, manusia bisa punya hubungan damai dengan Allah. Karena kita nggak bisa menjangkau Allah tanpa dia turun ke dunia. Betul? Bahkan pihak Allah sendiri, bukan pihak kita. Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya. Manusia berusaha ke surga, tidak mungkin. Harus yang dari atas turun ke bawah. Ya, baru dari bawah bisa bersama-sama dengan yang di atas. Ya, terus dikatakan di situ, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara, ayat ini meneguhkan kita bahwa pendamaian itu datangnya dari surga. Dan kita tahu, kita sadar bahwa dia adalah Raja Damai. Artinya Raja Damai, dia yang mempunyai damai, dia yang membuat damai, dia yang bisa mendamaikan. Dunia bisa berikan kedamaian, tapi kedamaian itu ada syaratnya. Kedamaian itu semua, tetapi damai yang diberikan kepadamu tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Saudara, beberapa hari kemarin kami menghadapi situasi yang sulit, serba sulit. Berjalan salah, diam salah, komentar salah, pokok ngapain pun saya salah, saya harus diam. Tapi saya mencoba bagaimana apa yang ingin saya kerjakan supaya saya tidak bersalah dalam hati ini. Saya mulai berpuasa, saya mulai berdoa, dan hampir setiap hari jam 2, jam 3 subuh saya pegang gitar. Itu di luar saya memainkan musik, saya menyembah. Saya temukan hadirat Allah. Dan apa yang saya dapatkan, ternyata saya banyak salahnya. Kalau kita datang kepada Tuhan, ketahuan ternyata banyak kurangnya dari kita. Betul? Tapi pada saat kita merendahkan diri dan kita berkata, Tuhan, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa, aku ini bungul, aku ini bodoh, aku ini perlu Engkau, Tuhan. Maka itu saya selalu memikirkan bahwa saya ini butuh Tuhan. Amin. Saya butuh Tuhan.
Ini saya nyanyikan pada saat saya penyembah pribadi jam 2 pagi. Ku temukan, ku perlukan Tuhan di hidupku. Hanyakah Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Pada saat saya memuji ini, jujur saudaraku, dan yang ngerti saya itu Tuhan, bukan istriku. Yang ngerti pribadi saya, lebih ngerti pribadi saya itu Tuhan, bukan istriku. Karena apa? Tuhan yang menciptakan hatiku. Begitu saya ada masalah, saya datang, Tuhan, Engkau tahu hatiku, bahkan lebih tahu dari hatiku. Coba berkata-kata, Tuhan, bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Salah satunya, saudaraku, supaya damai itu tetap ada pada saya. Amin. Karena ini bicara masalah damai sejahtera. Supaya damai itu ada pada saya. Akhirnya yang aku tadi itu, aku perlu, aku butuh, karena Engkau yang mengerti hati. Dan itu sambil menangis, dan saya rasakan hadirat Allah. Dan setelah saya lakukan itu, masalah itu sepertinya dibuka oleh Tuhan. Dan saya merasa kita bagikan Raja Wali yang terbang naik tinggi dengan kekuatan sayapnya, mengatasi badai, bukan menghadapi badai. Badai di sini mengatasi badai. Amin. Nah, itulah sebabnya saudaraku, saudara tidak main-main bahwa damai itu datangnya hanya dari Tuhan. Siapapun saudara yang perlu Tuhan, saudara buka hati hari ini. Amin. Nah, kemudian saudaraku, di dalam ayat berikutnya, kan cepat saudaraku, ini panjang ini ya. Bukan, next, sebelumnya itu ayat 6. Efesus 2 ayat 17. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ini bukan berbicara damai dari Allah saja, tapi damai dari Allah sudah ada pada saya. Sekarang damai dari saya ini harus lempar ke jauh di sana. Yang dekat pun juga ada dapat. Jangan sampai cuma yang penting aku dapat damai sejahtera dari Allah. Kalau kamu itu urusanmu, aku nggak mau tahu. Tidak, saudara. Kita harus ngerti damai itu harus berdampak. Oke? Damai itu berdampak. Dikatakan dalam tema itu, damai sejahtera di bumi bukan di samping saja. Di bumi itu dunia, di bumi itu seluruh dunia. Bahkan dikatakan Allah kita adalah Allah semesta alam. Dia yang memerintahkan segala bangsa, segala suku bangsa. Amin. Nah, oleh karena itu ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Saudara, setelah perayaan Natal, bukan berarti wah bisa selesai damai sejahtera Natal cuma 1 bulan Desember saja. Enggak, damai itu saya bawa terus, kalian bawa terus, sehingga orang bertemu dengan saudara kan menyalurkan rasa aman, sejahtera dan damai. Oke? Kalau ternyata damai itu tidak ada pada kalian akan dijauhi dengan orang lain. Kayak enak kumpul sama si Din nih. Kenapa? Kalau kumpul sama si Din itu bawaannya itu marah aja, cemburu aja. Wah, enak. Nah, kumpul sama si Aja enak, sering diajak makan, sharing. Nah, ini berdampak luar biasa. Amin. Next, cepat saudaraku, khotbah saya. Iya, aplikasinya apa saudaraku? Iya. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi apa? Hambar, dengan apakah kamu mengasihkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu apa? Selalu apa? Sekali lagi, selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ya, ini susah kalau hidup kita tidak
mendekat, melekat kepada Yesus dan mematikan setiap keegoan kita, gak mungkin kita bisa berdamai. Karena berdamai biasanya rugi, saudara. Misalnya Pak Ivan punya hutang 50 juta sama saya, ya. Terus dia janji, Pak, nanti 1 bulan sekali saya cicil 500.000, berarti dia harus 10 kali bayar, betul nggak? Setelah bayar 3 kali ketemu dengan saya, dia ngomong, Pak, saya sudah bayar 5 kali loh, Pak. Batin saya sudah bayar cuma 3 kali, tapi dia ngomong sudah 5 kali, berarti saya kurang 5 kali bayar. Supaya saya berdamai dengan dia, saya ngomong, ya wis gak apa-apa, wis. Ya gak apa-apa, Pak. Berarti Bapak kurang 5 ya? Padahal kurang 7 kali. Berdamai itu rugi, betul nggak? Ya, berdamai sepertinya itu. Kalau mau berdamai itu mengalah, saudaraku. Kalau letak kedamaian itu terletak pada kamu, ya sudah. Jangan tuntut ini dan itu. Kalau Allah sudah nuntut kalian nggak masuk surga semua, termasuk saya. Allah nggak bersalah, dituduh. Dan waktu tersiksa di kayu salib, dia tidak mengkutu, tidak ngomel. Dia sudah selesai, dia serahkan semua. Protes nggak dia? Protes sebetulnya. Tapi biarlah terjadi bukan kehendakku, tetapi kehendak. Itu endingnya. Kayak contoh tadi, sebetulnya aku mau tuntut Pak Ivan ini harusnya kurang 2 kali, jadi 7 gitu. Tapi ya wis, karena aku mau berdamai gak apa-apa, wis kurang 5 kali bayar gak apa-apa. Oke? Nah, berdamai itu begitu. Jadi kalau ternyata garam ini masih punya fungsi berdampak, ayo hidup kita berdamai seorang dengan yang lain. Ya. Walaupun kita punya unek-unek, ya wis kita matikan aja, kita buat aja, nggak ada. Karena ada satu pembenaran dalam kehidupan kita, yang besar dianggap kecil, yang kecil dianggap tidak. Ya, puji nama Tuhan. Nah, ini aplikasi yang pertama, kita berdamai itu harus rugi. Terus ini Filipi 2 ayat 2 sampai 11. Next itu ada ayatnya, ya. Karena ini ayat, jadi saya tulis saja di situ, ya. Saya bacakan untuk kita semua, ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu, yang kami katakan ini adalah firman Tuhan. Justru pada saat Allah itu mengosongkan dirinya sebagai anak raja, anak Allah, mengosongkan menjadi seorang hamba, disitulah Allah justru dimuliakan, diberikan nama dan segala nama. Kalau orang dunia beda, terbalik, saudara. Kalau mau dipuji di puncak, tampilannya harus beda, bajunya harus beda, semuanya harus beda, dan harus duduk di depan, dan harus dihormati. Ya. Tapi bagi kita, kalau engkau mau jadi yang tertinggi, engkau mau jadi ya. Jadi untuk itulah perbedaan ini. Jadi saudara, mari kita dapatkan ini semua, bahwa kemuliaan Tuhan akan diberikan kepada orang yang rendah hati. Kemuliaan Tuhan